pada pertemuan malam hari ini, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Abul Maududi. Insya Allah untuk malam hari ini kita akan ada sebuah program, salah satu program dari kami Al-Ghuraba terkait kesehatan, khususnya itu di sini terkait vaksin yes or no, vaksin COVID-19 tersebut. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu kepada narasumber kita, guru kita yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Ustadz kita dapat berkumpul walaupun dengan segala situasi yang penuh terbatas kali ini, Ustadz. Kita bisa dipertemukan secara virtual melalui Zoom meeting kali ini. Tentunya kita mohon kepada Allah semuanya agar Allah SWT memberkahi kegiatan kali ini, dan juga kita semua memohon agar kegiatan kali ini bisa diberikan kelancaran serta kemudahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya tak seperti pepatah kan, tak kenal maka tak aruf, atau tak kenal maka tak sayang. Nah, insya Allah saya akan membacakan biodata singkat dari narasumber kita kali ini pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Ustadz Dr. Haji Abul A'la Al-Maududi SPP, atau ini Ustadz ya, khusus untuk spesialis paru ya Ustadz? Iya, betul. Pneumologi Al-Hafiz. Nah, pendidikan dan pekerjaan beliau lulus S3 dari UIN Jakarta dengan status cum laude. Kemudian beliau juga lulus S3 dari Universitas Ibnu Khaldun, lulus dengan cum laude juga. Beliau saat ini adalah selaku petugas medis atau dokter spesialis paru. Beliau lulus dari FKUI, lulus tepat waktu. Beliau saat ini bertugas praktek dokter di Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Beliau juga sebagai dosen pascasarjana FKM Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Masya Allah. Jadi beliau selain sebagai dokter, beliau juga mengajar, beliau juga selaku juru dakwah atau dai. Kemudian organisasi, beliau adalah pembina Masjid HMT, beliau juga pembina Sekolah Para Hafiz, anggota Perhimpunan Dokter Paru Seluruh Indonesia, anggota Perhimpunan Dokter Paru DKI Jakarta atau PDPI Jaya, anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, anggota Forum Dokter Indonesia atau FORDISI. Beberapa prestasi yang pernah beliau dapatkan diantaranya beliau adalah seorang hafiz 30 juz bersanad sampai Rasulullah, dan juga beliau pernah mendapatkan juara atas MHQ atau muhasabah Hifzil Quran 30 juz di Mokkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Semoga semua hal tersebut yang ada pada... Halo Ustadz? Iya, silakan. Afwan, tadi ada masalah teknis, ternyata punya saya ke-mute. Iya. Jadi gini Ustadz, bagaimana perkembangan di sana Ustadz, di tempat Ustadz tinggal, kabar Ustadz, sekaligus bagaimana perkembangan terkait pandemi corona di daerah Ustadz dan juga di tempat Ustadz bertugas? Iya. Alhamdulillah, syukurillah, la ni'amillah, la haula quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saat ini masih memang pandemi ada zona merah, tapi sekarang sudah mulai perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita optimis, insya Allah bisa turun kasusnya, mudah-mudahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz sehat, kabar Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita telah mendengarkan kabar dari beliau. Alhamdulillah beliau sehat. Jadi semoga Allah SWT senantiasa memberkahi amal dan ilmu beliau, kemudian senantiasa menjaga beliau, senantiasa pula menjaga keluarga beliau, serta kita semua bisa diberikan keselamatan dan kesehatan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, Ustadz dan teman-teman sekalian yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, tanpa memperpanjang mukadimah, untuk materi kali ini kepada Ustadz Dr. Haji Abul Al-Maududi, waktu dan tempat kami persilahkan terkait untuk pembahasan webinar kali ini, yaitu
berjudul atau judulnya yaitu vaksin COVID-19 yes or no. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Boleh diizinkan untuk share screen? Boleh Ustadz? Ya. Tafadhol. Ya, dari adminnya boleh diizinkan dulu. Oh iya. Untuk bisa share. Nah. Ya. Oke, sudah bisa. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال أيضا لا ضرر ولا ضرار صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang saya hormati para peserta dari program kegiatan webinar kesehatan dengan judul vaksin yes or no al-ghuraba. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, atau bertepatan dengan 2 Rajab 1442 Hijriah. Insya Allah kita silaturahim. Kami bersyukur bisa silaturahim dengan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya mulai jam 20.15, insya Allah selesai 20.45, 30 menit, nanti tanya jawab kalau ada, insya Allah jam 9 saya pamit. Terima kasih banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan kita niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diangkat oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi kalau kita menuntut ilmu saat ini, insya Allah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mulai dengan baca basmalah. Semoga Allah berikan kita keberkahan dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tema kita pada malam hari ini, vaksin ya atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya atau mengambil hikmahnya insya Allah. Berikutnya kita mengetahui ini per 12 Februari 2021 berarti kemarin ya, itu di kasus COVID-19 di Jakarta itu tembus 20.000. Untuk kasus aktif ya, baik yang dirawat maupun yang diisolasi. 20.662. Jadi meningkat itu meningkat. Kami pernah presentasi di bulan Oktober, ini sempat sampai 7.000. Sudah turun kasus aktifnya ini 7.000. Jadi 7.000, tapi ternyata sekarang meningkat lagi 3 kali lipat. 20.000 lebih. Maka kita harus terus bisa menjalankan protokol kesehatan. Padahal Oktober sudah turun sampai 7.000, tapi ternyata saat ini meningkat lagi 20.000.
Nah, kemudian yang kita lihat di sini yang meninggal itu di DKI Jakarta itu sudah 4.798. Ini per 12 Februari 4.700-an. Artinya di DKI Jakarta yang terdata terkonfirmasi positif itu 4.798. Untuk Indonesia yang sudah meninggal karena COVID 32.000. Bayangkan 32.000 itu bukan angka yang sedikit. Dan yang positif untuk di DKI Jakarta 310.000. Jadi kalau kita hidup di Jakarta tidak terkonfirmasi positif itu hebat sekali. Kenapa? Karena yang terkonfirmasi sudah 310.000. Ini yang terdata. Kalau yang tidak terdata ya mungkin bisa lebih dari ini. Dan untuk di Indonesia sudah 1,2 juta ya. 1,2 juta. Bayangkan 1,2 juta orang ini sudah kena virus COVID-19. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya ada virus. Masih nggak percaya ada COVID-19. Itu orang awam. Bahkan orang yang berpendidikan pun kalau memang bukan latar belakang kesehatan atau tenaga kesehatan, mungkin juga masih ragu apakah memang ada, kecuali COVID ini mengenai keluarga dekat atau keluarga inti, baru dia sadar bahwa betul-betul ada dan nyata. Jadi 1,2 juta, bayangkan 1,2 juta. Dan yang meninggal itu 32.000. Itu manusia, bukan binatang. Manusia semua itu. Nah ini sudah meningkat lagi di dunia. Saya akses tuh per 13 Februari hari ini. 13 Februari hari ini di dunia itu 107 juta. Bayangkan. 107 juta lebih terkonfirmasi positif. Jadi kurang lebih setengah dari penduduk Indonesia. Setengah penduduk Indonesia itu terkonfirmasi positif di dunia. 107 juta. Dia yang meninggal 2,3 juta. Bayangkan, meninggal karena COVID, terkonfirmasi loh ya. Artinya dia di swab itu positif. Itu 2,3 juta. Bayangkan kalau kita ada Haji Akbar. Haji Akbar sih, di Mekah itu COVID. Jadi 2,3 juta itu meninggal. Dan lebih dari 223 negara. Nah, inilah para ilmuwan mencari jalan keluar bagaimana menurunkan angka ini. Angkanya terus meningkat, kematian terus meningkat, menyebar di 220 negara. Maka mereka semua berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan pencegahan, menurunkan angka kesakitan, dan menurunkan angka kematian. Bagaimana caranya? Semua berlomba-lomba untuk bisa melakukan hal yang bisa menurunkan atau mencegah. Bayangkan 100 juta, bayangkan 2,3 juta. Ini manusia semua nih meninggal. Kurang lebih dari 223 negara. Termasuk Indonesia, termasuk kota kita DKI Jakarta. Nah ini sebelumnya itu udah 23.000 ya. Alhamdulillah tadi sudah turun. Ini 23.000 itu saya persentase itu tanggal 30 Januari. Udah turun 23.000, tadi 20.000, alhamdulillah. Tapi kalau kematian kan meningkat terus ya. Kasus positifnya meningkat terus. Nah ini kasus grafik positif nasional terus meningkat nih ya. Meningkat terus, yang positif meningkat, kemudian yang sembuh juga meningkat. Belum pernah turun ya. Belum pernah turun. Bayangkan belum pernah turun. Di Jakarta juga belum pernah turun, terus yang meningkat terus. Nah ini bahkan di Jakarta tuh satu hari bisa pernah tembus 3.448 orang positif. Tapi saat ini masih orang susah untuk diedukasi karena bosen, boring. Udah bosen pakai masker, bosen cuci tangan, bosen untuk menjaga diri, apalagi menjaga jarak. Udah hampir 1 tahun ya, bosen, maka ya udah pasrah. Pasrahnya akhirnya banyak orang yang kena dan menyebar. Klaster keluarga. Nah ini yang sebelumnya ya, sebelumnya itu 102 juta tapi cepat sekali naik udah 107 juta. Jadi 8 sampai 9 juta dalam 2 minggu. 2 pekan 8 sampai 9 juta di dunia itu terkonfirmasi. Maka kita berusaha seoptimal mungkin untuk bisa nanti melihat bagaimana
para ilmuwan itu berusaha untuk bisa menghasilkan sesuatu agar bisa menurunkan angka kesakitan atau bahkan kematian. Dengan apa? Ya, dengan vaksin tentunya berusaha. Ini kami bertugas, saya bertugas nih, marhaban ya Ramadan nih, Ramadan tahun lalu ya. Tahun lalu marhaban 2020. Jadi 2020 sejak Maret saya sudah bertugas di Rumah Sakit Persahabatan. Itu awal kali pertama ya diumumkan oleh Presiden. Positif ada 2 orang itu ya, seorang ibu. Kemudian sampai terus kita berdoa agar kita selalu dijaga oleh Allah. Maka saya minta doa semua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doa untuk kami sebagai tenaga kesehatan yang terus mengabdi, merawat, menangani pasien-pasien. Nah, ini di Rumah Sakit Persahabatan, di ICU-nya, ICU Pinere, kita berusaha. Ini pakai baju ini panasnya luar biasa. Hazmat ini panasnya luar biasa. Kita pakai hazmat, Google, face shield, helm, sepatu boot, sarung tangan panjang, di dalamnya juga pakai baju pengganti juga. Wah, panasnya luar biasa. Sedemikian rupa kita pakai berusaha. Nah, saya tugas masih di Rumah Sakit Rujukan ini per Januari. Masih tugas kita. Jadi terus nggak berhenti-berhenti kita tugas, maka mohon doanya karena kita merawat pasien, hari-hari merawat pasien. Banyak sekali teman-teman sejawat kita itu yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bertumbangan, tumbang baik dari dokter paru maupun dokter yang lain. Tenaga kesehatan sudah ratusan yang wafat karena COVID-19. Kita sudah berusaha, tapi pasien tidak habis-habisnya. Nah, ini pasien-pasien saya ya. Ini ada pasien saya ini, saturasi oksigennya udah amburadul. Ada yang datang 70%, ada yang datang 80%, ada yang bahkan datang 55%. Tapi alhamdulillah ada yang selamat. Kita berikan optimal, kita boom dengan pengobatan yang optimal. Alhamdulillah ada yang selamat. Dan subhanallah, semoga itu menjadi amal soleh kami. Amal soleh kita sebagai tenaga kesehatan, kalau kita menyelamatkan satu jiwa saja kita selamatkan, maka insya Allah seolah-olah kita menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, bagian kanan atas, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang merawat satu jiwa manusia, menyelamatkan satu jiwa manusia, maka dia seolah-olah menyelamatkan seluruh manusia. Maka jangan bosan untuk kita melakukan protokol kesehatan. Jaga istri, jaga anak, jaga keluarga. Satu saja nyawanya selamat, maka seolah-olah kita menyelamatkan seluruh manusia. Itu betapa mulianya atau bernilainya nyawa manusia. Nah, ini juga pasien-pasien kami kan, ini khas ya, COVID itu khas di bagian basal, kanan dan kiri. Nah, ini ada putih-putih, bilateral, kanan dan kiri. Nah, ini khas sekali dan ini juga berat. Ini saturasi oksigennya sampai 55%. Ini pasien-pasien kami yang kami rawat dan alhamdulillah ada yang sembuh, ada juga yang qadarullah wafat. Nah, ini harus kita cek, jangan sampai delay saturasi oksigen kita, pastikan di atas 95, tapi alhamdulillah kalau bisa sampai 98 atau 99%. Sehingga tidak delay. Tadi ada saya ditelepon teman dari teman kami, termasuk juga dari teman pasangan hidup kami, orang tuanya 70% saturasi oksigennya. Masih di rumah pasiennya. Jadi kita harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kita terlambat, delay, nanti bisa tidak tertolong dan akhirnya bisa wafat. Kita berusaha seoptimal mungkin, berusaha. Nah, kemudian tadi kita melihat angka kematian tinggi di dunia 2,2 juta. Di Indonesia angka kematian 30.000 lebih. Di DKI Jakarta kematian 4.000 lebih. Dan yang terkonfirmasi positif
Di Indonesia sudah 1,2 juta dan itu terus berkembang, nggak turun-turun. Di dunia juga 107 juta, 7 sampai 8 juta dalam waktu 2 minggu, lebih dari 223 negara. Maka para ilmuwan berusaha seoptimal mungkin untuk bisa menghasilkan vaksin. Apa itu vaksin? Kami menimba ilmu atau menuntut ilmu dari para guru besar. Salah satunya dari Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam. Kemudian ada juga Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, beliau salah satu pejabat di WHO, tapi sekarang sudah selesai menjabat. Kemudian juga ada Dr. Erlina Burhan, dan para konsulen kami dan guru-guru kami. Nah, webinar kesehatan yang membahas salah satunya juga mengenai vaksin. Apa sih vaksin? Nah, vaksin itu adalah suatu senyawa biologis yang diberikan kepada seorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulasi produksi antibodi. Nah, umumnya vaksin mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, seringkali dibuat dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan, inactivated virus. Jadi itu adalah vaksin. Nah, kita tahu imunitas, nih, daya tahan tubuh, ya, kekebalan, bahasa awamnya kekebalan atau imunitas. Nah, ada yang alamiah, natural, ada juga yang didapat, acquired. Ya, yang alamiah, natural, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau kita kena infeksi, maka tubuh kita membentuk antibodi. Antibodi terbentuk, segala macam sel-sel pertahanan tubuh keluar. Seperti di rumah kalau kita punya satpam, kalau ada maling, satpam itu keluar, maka malingnya itu ditangkap. Begitu juga tubuh kita, kalau ada benda asing, maka dia akan membentuk antibodi agar tidak terjadi, tidak masuk infeksinya, tidak masuk lebih dalam lagi, sampai akhirnya dia menimbulkan sakit. Nah, kalau pasif, contohnya dari ibu ke janin melalui plasenta. Nah, ada juga imunitas yang didapat, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, vaksin itu ada di sini. Jadi, pembentukan antibodi setelah pemberian vaksin. Kalau yang pasif, itu pemberian IVIG, dan lain sebagainya, imunoglobulin. Nah, jadi aktif, ya, pemberian vaksin, ya. Jadi terbentuk antibodi. Itulah bekerja vaksin di situ. Nah, jadi ini infeksi alamiah. Nah, ada juga infeksi yang didapat dengan vaksin. Pada dasarnya vaksin tidak menimbulkan penyakit. Nah, ada risiko reaksi simpang. Dulu dianggapnya samping, efek samping, tapi saat ini disebutnya risiko reaksi simpang rendah dibandingkan terhadap risiko komplikasi oleh infeksi alamiah. Nah, jadi imunisasi ini memicu respon sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksin akan membentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Nah, bagaimana cara kerja vaksin? Ya, yang tadi disebut, ya. Vaksin merupakan produk biologis diberikan pada seorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan dapat mengancam jiwa. Nah, kan tadi COVID-19 ini, coronavirus disease 19 atau 19, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Coronavirus 2, nah itu bisa mengancam jiwa. Di dunia ini 2,2 juta lebih yang meninggal. Di Indonesia lebih dari 32.000 yang meninggal. Itu yang terdata. Yang tidak terdata, yang meninggal di rumah, yang meninggal di jalan, yang belum sempat swab, saturasinya drop, nah itu tidak terhitung lagi. Nah, maka dibutuhkan vaksin. Nah, kerjanya adalah membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, ini manfaat vaksin buat kekebalan tubuh. Jadi bisa membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien. Nah, jadi pemberian vaksin. Lanjut. Nah, pentingnya vaksin atau vaksinasi sebagai proteksi spesifik individu yang divaksin. Setiap orang yang mendapatkan vaksinasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, saat ini kan sudah diberikan untuk tenaga kesehatan.
untuk garda terdepan tenaga kesehatan yang sehari-hari merawat pasien COVID-19. Nah, kemudian berikutnya terjadi pembentukan kekebalan kelompok, community protection, atau kita nanti sebut sebagai herd immunity. Nah, jadi jumlah orang yang divaksinasi dengan masyarakat dalam jumlah yang cukup dapat melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Nah, ini juga dari Dr. Erlina Burhan, konsulen kami salah satunya. Nah, jadi tujuan vaksinasi menurunkan kesakitan dan kematian. Nah, tadi kan ada yang sakit, dapat menimbulkan kematian. Sehingga ya, tujuannya mencapai kekebalan kelompok untuk melindungi kesehatan masyarakat, kan terus meningkat tuh tadi tuh. Terus meningkat. Nah, kita berusaha untuk mencegah dan menurunkan angka kesakitan. Untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya, saya kebut aja ya. Nah, ini kalau ada serangan terhadap tubuh kita dari mikroorganisme, baik virus, bakteri, dan lain-lain, maka tubuh membuat mekanisme perlindungan dari segala macam. Nah, tadi yang ini yang didapat yaitu dengan vaksin. Nah, update penelitian vaksin itu per 30 Desember ada 289 kandidat. Kemudian ada 66 sedang menjalani uji klinis, 15 sedang dalam uji klinis fase 3, dan 4 sudah selesai uji klinis fase 3. Jadi praklinis, klinis fase 1 itu hanya beberapa orang, fase 2 ratusan orang, fase 3 ribuan orang diuji cobakan. Nah, udah selesai fase 3-nya, kemudian sudah dipakai di masyarakat. Nah, ini kandidat-kandidat vaksinnya banyak ya, ada Pfizer, Moderna, Oxford, Sinovac, Novavax. Nah, yang kita pakai ini, yang saat ini beredar di Indonesia, yang Sinovac. Dengan platform virusnya, yaitu dengan inactivated virus. Itu dilakukan di Oxford, 67.866 subjek. Nah, ini kita lewati saja. Nah, ini virusnya dengan virus inactivated virus yang telah diinaktifkan, dimatikan, pemberiannya bersamaan dengan diazepam aluminium hidroksida membantu memperkuat efek respons imun. Nah, kemudian ada juga vaksin merah putih yang dilakukan oleh 6 lembaga ini yang masih ongoing sampai saat ini. Nah, itu tadi yang kita sebutkan. Vaksinasi, terbentuk kekebalan individu, kemudian kekebalan kelompok. Kemudian diharapkan permasalahan COVID-19 bisa teratasi. Nah, ini gambar-gambar untuk kekebalan kelompok. Nah, kalau misalkan tidak divaksin, nah maka apabila seseorang tidak divaksin, maka dia anggaplah ini menandakan orang yang terkena virus. Kemudian dia tidak divaksin, maka virus itu akan menyebar dengan cepat seperti yang terjadi saat ini. Klaster keluarga, bapak, ibu, anak, pembantu, supir kena semua. Itu menyebar semuanya. Tapi kalau divaksin, maka semuanya punya antibodi, ya, kemudian ketika ada virusnya dia kuat, maka yang kena hanya orang yang tidak divaksin. Itu harapannya seperti itu. Nah, kita yang saat ini yang pakai adalah Sinovac dengan jumlah dosis 2 kali 0,5 per dosis. Jadi per 40 sampai 14 hari diberikan intramuskuler. Nah, secara fikih kesehatannya, di dalam prinsip maqasidus syariah, prinsip-prinsip syariah, itu adalah prinsip the objective of syariah. Itu prinsip-prinsip pokok. Nah, salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa atau menyelamatkan jiwa setelah hifdzuddin. Ini urutan kedua nih, protection of life setelah menjaga agama. Kalau kita sudah menyelamatkan akidah kita, iman kita, maka kita harus menjaga nyawa kita. Nah, nggak boleh nyawa kita melayang begitu saja seperti kacang goreng. No. Kita berusaha seoptimal mungkin. Kenapa? Karena itu termasuk ajaran agama kita. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka dia menyelamatkan seluruh jiwa manusia, nyawa manusia. Nah, ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195. Wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Jadi nggak boleh kita menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Saat ini sudah terkontaminasi sedemikian rupa. Kalau orang tidak berusaha ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar, tidak melakukan 5M, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, tidak menghindari kerumunan, mobilitasnya masih tinggi kemana-mana saja, keluar terus, jalan dan pergi segala macam, maka dia sama saja menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Padahal ini perintah Allah, tidak boleh. Nah ini kalau kita buka tafsir Al-Quran, tafsirul Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir, oleh Imaduddin Abil Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimashqi. Beliau mentafsirkan atau menukil tafsir Ibnu Katsir di dalam Al-Quran ayat 6 surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini dikatakan qala Sufyanus Tsauri an Mansurin an rajulin an Aliin radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wa anfusakum wa ahlikum nara yaqulu adibuhum alimuhum. Jadi Sufyan Tsauri berkata dari Mansur, dari seorang dari Ali, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwasanya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu adibuhum alimuhum. Ajarkanlah mereka hidup beradab. Melakukan adab sopan santun. Nah, dan ajarkanlah mereka ilmu, alimuhum, ajarkan mereka ilmu, termasuk ilmu untuk menjaga kesehatan, ilmu protokol kesehatan, ilmu untuk bisa menjaga diri. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Tenaga kesehatannya terbatas, rumah sakitnya terbatas, tapi penyakitnya terus meningkat. Maka suatu saat sudah kewalahan, maka kita ajarkan 5 protokol kesehatan, mulai dari diri kita dan keluarga kita. Maka bila mana semua keluarga melakukan hal yang sama, maka akan turun. Kita harus hidup disiplin. Nah, waqala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas wa anfusakum alaikum nara yaqulu i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah. Wa muru ahlikum bidzikri yunajjikumullah minan nar. Jadi Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu beramallah atau lakukanlah atau perbuatan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan jauhkanlah maksiat pada Allah, dan suruhlah keluargamu untuk berzikir, semoga Allah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Jadi kita termasuk nih berusaha, termasuk pencegahan dengan vaksin, kita berusaha untuk ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar. Wa qala Mujahid qala ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Jadi bertakwa pada Allah dan berikanlah wasiat pada keluarga kalian. Nah, jadi keluarga kalian nih. Bahkan di sini dikatakan fa idza ra'aita lillahi ma'siyah qada'tahum anha wa zazartahum anha. Jadi kalau kita melihat orang bermaksiat, nah, termasuk sekarang kalau dia tidak memakai masker, dia zolim terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Dia kerumunan, mobilitasnya tinggi, kemudian dia tidak melakukan protokol kesehatan, itu zolim. Bisa juga masuk kategori maksiat. Maka kita harus tegah dan larang informasikan. Nah, kita berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ini juga dari ilmu dari salah satu guru kami, dari Profesor Chandra Yoga Ditama, spesialis paru konsultan. Lihat ini dari beberapa negara, Indonesia terus naik tuh. Nah, dilaporkan kasus COVID-nya meningkat terus. Nah, kalau India udah naik, tapi udah sempat turun tuh. Bangladesh naik turun. Nepal naik turun, ya kan? Nah, kemudian nih turun di Thailand, naik turun, baru naik lagi. Nah, ada sempat turunnya. Kalau di Indonesia terus naik terus. Nah, ini juga ya di Indonesia meningkat terus. Nah, ini yang sudah vaksin ya. Nah, di vaksin tuh udah berapa? Udah 1 juta dosis ya. Di dunia ini udah 100 juta dosis diberikan. Nah, ini Indonesia masih ada sedikit-sedikit ya, masih birunya masih kurang ya. Nah, kita harapkan mudah-mudahan bisa divaksin karena memang disediakan untuk paling tidak 180 juta dengan 2 dosis, berarti kali 2, hampir 400 juta ya. Nah, ini di WHO dikatakan per 29 Januari tadi kita sudah sampaikan juga. Nah, saat ini yang berkembang 63 vaksin.
Nah, ini vaksinnya 63 ini yang sudah evaluasi klinis, macam-macam ya. Yang di Indonesia dipakai saat ini adalah Sinovac dengan inactivated virus. Nah, kita harus ketahui tentang efikasi ya, efikasi dan efektivitas. Kalau efikasi itu pengurangan risiko terinfeksi karena vaksinasi relatif terhadap risiko dasarnya. Kalau efektif itu pada saat di lapangan ya pemberiannya, mungkin pemberian di Papua efektivitasnya gimana, mungkin bisa terhambat karena transportasinya agak sulit. Nah, efikasi dari Sinovac itu 65%. Apa artinya? Artinya orang yang memperoleh vaksinasi Sinovac, risiko terinfeksi COVID-19 berkurang 65% dibandingkan jika tidak divaksinasi. Jadi kalau orang yang divaksin, sama yang tidak divaksin. Orang yang divaksin itu risiko terinfeksi COVID-19 itu berkurang 65% dibandingkan dengan yang tidak divaksinasi. Jadi risiko terinfeksi COVID-19 pada orang yang memperoleh vaksinasi Sinovac 0,35 kalinya risiko orang yang tidak divaksinasi, atau orang yang tidak divaksinasi Sinovac berisiko terinfeksi 3 kali risiko orang yang divaksinasi ya. Nah, kan tadi efikasinya berbeda-beda ya. Nah, di Oxford ini AstraZeneca tuh lebih dari 70% ya, 70,4%. Nah, di sini dikatakan di Lancet itu bahkan di sini dikatakan di mana nih, di Rusia ya. Di Rusia itu 91,6% efikasinya. Nah, ini di Badan POM ya. Badan POM sudah melakukan penerbitan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat. Ya, efikasinya beberapa persen, untuk Sinovac itu lebih dari 65%. Nah, di sini dikatakan bahwa ya, dari WHO mengapproval efikasi di atas 50% udah oke. Udah oke. Kemudian di sini juga Amerika di atas 50%. Dan bahkan di Eropa nih, di Europe Medicine Agency ya, EMA itu juga efikasi 50% sudah oke. Nah, kita kan vaksin dari Sinovac 65%. Atau bahkan ada yang bisa lebih ya di Rusia atau di Turki bahkan di atas 90% ya. Nah, walaupun ini ada perkembangan varian mutasi dari COVID-nya di Inggris dan di Afrika Selatan. Nah, jangan lupa sebagai penutup, nah, ini ada segitiga yang harus kita betul-betul pahami dan kita bisa implementasikan dari agentnya, dari hostnya, dari environment. Jadi kalau kita bisa tiga-tiganya ini tawazun, bisa seimbang, nah mudah-mudahan insya Allah COVID-19 ini akan teratasi. Kita yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita yakin, tapi kita tetap ikhtiar, sempurnakan dengan 5M, dan kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan insya Allah COVID-19 ini bisa teratasi. Demikian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan juga bermanfaat bagi kami semua sebagai orang awam, dan juga bisa bermanfaat serta berkah bagi Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Nah, kemudian untuk teman-teman peserta webinar kali ini, karena keterbatasan waktu, mungkin kami selaku panitia membatasi 3 pertanyaan saja. Silakan untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room Zoom meeting ini, diketikkan langsung. Insya Allah nanti 3 pertanyaan pertama bakal saya sampaikan ke Ustadz untuk beliau jawab. Nah, kemudian sembari teman-teman di sini mengetikkan pertanyaan, apabila ada, untuk Teh Numa selaku MC, monggo, sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh beliau. Kepada Teh Numa, tafadhol. Baik, syukron akhi Maulana, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustaz Abdul A'la Al-Maududi telah memaparkan. Baik, teman-teman bisa memaparkan materi yang Masya Allah. Teman-teman di sini, acara ini juga disponsori dan didukung oleh ISN atau Indonesia Syiar Network dan juga Legal Utama, perlu diketahui. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut, boleh kepoin Instagramnya, yaitu ISN atau Indonesia Syiar Network dan Legal Utama, yang ada voucher untuk para peserta di sini yang akan melakukan proses hukum. Di sana bisa dapat voucher untuk partisipan di sini.
Sekian informasinya itu saja. Akhi Maulana, kembali. Baik, syukron Tenuma atas penyampaian informasinya. Baik, Ustadz, kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Ustadz. Ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini insya Allah saya sampaikan pertanyaan yang pertama dari Mbak Tiara, yaitu Bismillah, dokter mohon izin bertanya, apakah benar untuk alumni COVID atau untuk seseorang yang pernah menderita atau mendapatkan positif COVID itu tidak boleh divaksin? Nah, tafadhol Ustadz, terkait pertanyaan beliau untuk dijawab. Ya, oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Untuk informasi yang pertama, ya, informasi pertama itu yang kita dapatkan ada orang-orang yang layak disuntik, ya. Nah, pertama itu kan diperuntukkan untuk tenaga kesehatan di bulan Januari Februari, ya. Nah, kemudian nanti masyarakat ya bertahap, ya. Nah, kemudian ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya 1, 2, 3 cukup banyak, ya. Nah, salah satunya di situ disebutkan syaratnya adalah bukan penyintas COVID-19 atau yang sudah pernah COVID-19 kalau tadi disebut alumni, ya. Jadi di situ salah satu syaratnya tidak artinya masih belum kena COVID. Jadi yang memang benar-benar belum kena COVID. Namun yang terbaru, terupdate, itu dikeluarkan juga dari Kementerian Kesehatan, bagi orang-orang yang sudah COVID juga bisa. Di situ ada range-nya setelah 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan bisa juga nanti dilakukan vaksin. Begitu pula yang umur 60. Tadinya umur 60 kan belum boleh. Jadi masih 18 sampai 59 tahun lah. Nah, kemudian dikeluarkan lagi yang terbaru boleh di atas 60 tahun. Nah, jadi ini kan terus berkembang, ya. Ilmu itu terus update dan ilmuwan-ilmuwan itu memang terus mengupdate ilmunya di lapangan dan seterusnya. Walaupun ini semuanya bentuk ikhtiar menyempurnakan ikhtiar. Karena angka kesakitan, angka meninggal, angka yang terinfeksi cukup banyak. Kalau ini kita pasrah tidak melakukan apapun, maka yang kuat-kuat, yang lemah-lemah, yang sampai akhirnya nanti kematian itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan itu sudah kita rasakan. Tiap hari itu ada yang meninggal dan tiap hari ada yang terkonfirmasi COVID. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustadz atas jawaban terhadap pertanyaan yang pertama. Kita lanjut Ustadz untuk pertanyaan yang kedua. Di sini ada dari Mbak Yanita, beliau bertanya, yaitu Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila ada riwayat penyakit baru, apakah benar tidak boleh divaksin? Itu Ustadz. Iya. Penyakit baru apa penyakit paru? Paru, Ustadz, maksudnya penyakit paru. Ya. Ya, kalau penyakit paru kan sudah ada dari PDPI juga mengeluarkan yang layak atau yang tidak layak. Tapi sudah diinformasikan juga bagi yang sakit parunya juga biasa, artinya tidak digeneralisir semua sakit paru tidak boleh, bukan. Yang tidak boleh itu yang autoimun. Itu ada beberapa penyakit-penyakit. Nah, dikhawatirkan kalau autoimun begitu di pemberian itu nanti imunitasnya juga terjadi, malah justru bukan menjadi kekebalan tubuh tapi justru sebaliknya malah menimbulkan sakit. Tapi kalau yang masih ringan, terkontrol itu masih boleh. Seperti itu. Oke, baik Ustadz. Sekarang berarti lanjut Ustadz ke pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum dokter, saya izin bertanya, apakah benar vaksin itu adalah virus yang dilemahkan? Kemudian bagaimana mengetahui efeknya terhadap tubuh kita? Apakah menolak atau menerima vaksin tersebut? Sama mungkin satu lagi Ustadz, terkait ini nih, terutama kan di sini teman-teman peserta itu kebanyakan teman-teman para penuntut ilmu Ustadz.
Jadi mungkin kami juga mohon kesimpulan maupun nasihat dari Ustadz terkait vaksinasi COVID-19 ini dari segi keamanannya dan juga dari segi kehalalannya, terutama kepada penuntut ilmu biasanya banyak yang mempertanyakan halal nggak atau haram nggak gitu. Nah, syukran Ustadz Fazal untuk waktunya. Ya, baik, terima kasih banyak. Nah, kalau untuk vaksin, bagaimana efek sampingnya dan seterusnya. Tadi kami sudah menyampaikan termasuk juga dari webinar-webinar kesehatan dengan para guru besar, para profesor, bahwa efek samping atau efek simpangnya tidak sebesar dibandingkan dengan penyakitnya. Jadi, kalau kita sakit COVID itu, mulai dari OTG, orang tanpa gejala, kemudian dengan gejala ringan, kemudian gejala sedang, kemudian gejala berat, ya, dan kritis, dan bahkan kematian. Jadi ada gejala ringan, sedang, berat, kritis, mati. Nah, jadi itu ketika seseorang itu COVID, kalau imunitasnya kurang dan sudah kita bisa lihat kematiannya meningkat terus, yang seperti tadi saya sampaikan, di dunia lebih dari 2,2 juta, di Indonesia udah 32.000, di DKI Jakarta udah 4.400 lebih, udah banyak, dan yang ringan, sedang, berat juga banyak. Nah, maka kita berusaha seoptimal mungkin. Nah, efek sampingnya sampai saat ini sudah dilakukan tahap 1 dan tahap 2, 0, hari 0, hari pertama dan hari ke-14. Nah, saat ini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, efek simpangnya oke. Nah, adapun efek simpang itu kan memang ada yang lokal, ada juga yang sistemik. Artinya efek mual, mungkin agak pusing, kemudian agak pegel-pegel, kemudian ada yang muntah mungkin. Nah, itu respon tubuhnya beda-beda. Tapi dibandingkan dengan manfaatnya tentu jauh lebih besar. Tadi yang kita sebutkan efikasi 65%. Artinya seseorang yang divaksin dengan Sinovac yang memang efikasinya 65%, itu dia 65% bisa lebih terlindungi dibandingkan dengan orang yang tidak vaksin. Jadi orang yang divaksin tentu dia punya, meskipun kemungkinan dia kena juga tetap ada, tapi yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian bagaimana, sudah cukup ya, saya closing ya. Oh ya Ustadz, mungkin tinggal closing dari Ustadz dan juga closing statement dan juga nasihat tentang vaksin tersebut, terutama dari segi ini Ustadz, dari segi keamanan dan kehalalannya. Kemudian kan dari judulnya vaksin yes or no, kesimpulan dari Ustadz sendiri berarti apakah yes atau no? Seperti itu Ustadz. Ya, baik. Oke, saya jawab yang terakhir juga ini. Pertanyaan bagaimana cara saya meningkatkan kekebalan tubuh selain dengan vaksin. Tadi mudah-mudahan sudah disimak apa itu vaksin, mekanisme kerjanya, kemudian macam-macam vaksin, platform vaksin, inactivated virus, Sinovac dengan dosis sekian-sekian, pemberiannya juga intramuskular, sudah tahu bahwa itu termasuk kekebalan yang acquired, yang didapat. Artinya sudah tahu secara keseluruhan, saya sudah paparkan, kemudian dari fikih kesehatannya, dari ayat-ayatnya, dari hadisnya juga, la dharara wa la dirar. Nah, kita sudah tahu, tidak boleh menimbulkan bahaya buat diri kita dan orang lain. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa aslimu. Maka closing statement saya bahwa kita vaksin ini termasuk menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar. Jadi berusaha seoptimal mungkin yang dengan harapan terjadi herd immunity, kekebalan kelompok, dan suatu saat akan bisa mengatasi COVID-19 ini. Menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian. Jadi ini sebuah ikhtiar, maka silakan kita bisa vaksin. Bahkan kita mendukung vaksin karena itu termasuk bentuk ikhtiar kita dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar vaksin kita bisa mudah, kemudian bisa teratasi COVID-19-nya. Tapi tetap kita menjalankan 5
5M. Pertama, mencuci tangan dengan 6 langkah. Kedua, kita memakai masker dengan baik, tutup hidung dan tutup mulut. Kita sudah tahu memakai masker dengan baik. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan, apalagi tidak memakai masker. Yang itu banyak kita temukan di tempat-tempat umum sampai saat ini. Jadi menghindari kerumunan. Kemudian yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak ada keperluan, tidak mendesak, udahlah. Nggak usah main ke mall, nggak usah jalan-jalan ke pasar, nggak usah ke tempat keramaian, udahlah. Stop. Kalau bisa Zoom, Zoom. Udah. Kalau bisa live Zoom, Zoom. Tapi kalau memang harus turun, ya udah. Berusaha memakai masker yang baik, mencuci tangan, menjaga jarak, pakai lagi face shield. Betul-betul. Nah, bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh selain dengan vaksin ini? Tadi sudah menjalankan 5M, kemudian kita makan makanan yang bergizi. Materi kita sebenarnya banyak sekali ya. Saya punya slide-slide-nya banyak. Bagaimana makanan kita yang halalan thayyiban, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, apalagi tenaga kesehatan, apalagi perawat IGD. Harus jaga kesehatan, sudah banyak sekali yang tumbang. Bahkan perawat saya juga, kepala IGD meninggal. Saya rawat juga, umurnya masih muda, punya anak 3. Qadarullah, Allah bisa sayang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia meninggal. Harus makan makanan bergizi, kurangi yang es, kalau bisa tinggalkanlah yang es biar nggak merangsang batuk, imunitasnya kurang. Kemudian yang terlalu pedas, nanti perutnya sakit. Kemudian terlalu manis, nanti gulanya meningkat. Terlalu asam, nanti bisa dispepsi, discomfort, nggak enak, abdominal pain. Nah, maka jaga olahraga teratur, pola tidur diatur, jangan main gadget terus. Gadget matikan, jauhkan gadget, istirahat cukup. Maka kalau kita istirahat cukup, biar tawazun. Insya Allah, Allah juga berikan kita kemudahan. Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah perilaku normal, adaptasi normal, 5M, makan makanan bergizi, olahraga teratur, pola tidur teratur, tidak boleh juga kita penyakit AIDS ya, angkuh, iri, suuzon itu juga tidak boleh. Dan kurangi informasi-informasi yang berat-berat. Kita ada diskusi dengan spesialis kesehatan jiwa, maka kurangi agar kita tidak stres, kita kematian terus, kita kurangi. Nice to know saja. Jadi kita sudah tahu bagaimana pencegahan, bagaimana kita tidak sampai delay, jangan kita hari-hari itu terus, sehingga nanti ketika naudzubillah min dzalik ya, ada orang yang kena, akhirnya di pikiran, stres, mengganggu metabolisme, nggak bisa tidur, akhirnya bisa jatuh sakit dan bahkan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan saya mohon pamit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan Al-Ghuraba tentunya, semoga terus semangat kawan-kawan untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya baik, insya Allah. Mohon doa, semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih, dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.